untuk persiapan itu kita melakukan percakapan pra-observasi. Nah, persiapan yang Pak Hendra lakukan untuk persiapan pembelajaran itu apa saja? Materi Ya. Dan PR dan alat atau media yang ditampilkan seperti kompus, laptop. Tentunya kita ingin menampilkan pembelajaran yang menarik bagi siswa kita. Apa tujuan pembelajaran Pak Hendra besok? Tujuannya supaya siswa mengetahui arti dan makna atau cara mengatasi bullying dalam sekolah maupun di sekolah. Oke, jadi besok itu materi Pak Hendra sampaikan ke sekolah adalah bullying. Area pengembangan yang tidak dicapai apa? Adalah penyampaian materi bullying itu nanti. Nah, maksudnya Pak Hendra ingin siswa itu mencapai apa? Apa yang dapat diperoleh oleh siswa ketika Pak Hendra selesai memberikan materi bullying? Pastinya pengetahuan ilmu tentang diri sendiri. Jadi adanya siswa mengetahui itu karena ketika ada permasalahan itu dapat menuju kemana ketika ada masalah. Ketika mereka menghadapi masalah bullying. Jadi Pak Hendra berharap siswa memahami bullying serta mengetahui kemana harus mengaju ketika masalah bullying. Oke, strategi apa yang Pak Hendra persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran? Yang pastinya satunya itu adakan diskusi oleh semua siswa, yang pastinya tentang stop bullying itu dengan media di media sosial, Instagram, kemudian nanti kita buat di pamflet tentang stop bullying sehingga siswa itu mengetahui. Jadi caranya lebih kepada sosial. Oke, jadi Pak Hendra akan mempersiapkan tentunya materi ya. Metode yang akan dipakai nanti berdiskusi. Jadi ketika saya melakukan observasi, nanti Pak Hendra melaksanakan kegiatan pembelajaran diskusi dan menggunakan media pembelajaran interaktif. Oke, baik Pak Hendra, terima kasih atas informasi awal untuk observasinya. Kita ketemu besok untuk kegiatan observasi dan setelah itu kita lakukan kembali percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih. Kita ketemu besok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, akan ketua kelas untuk silakan dan berdoa. Siap. Doa mulai. Selesai ucapan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Pak. Selamat siang. Siap, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Pegangan semuanya. Baik, hari ini sebelum masuk materi, coba beri semuanya dulu. Semuanya beri. HP-nya dicek, taruh di meja atau tempat.
sejarah itu abang 3 orang semua. Abang 3 orang itu. Speakernya dimajukan aja. Sudah ke depan. Ya. Ini sini lagi. Ke sana. Sana. Belakang ya, belakang. Oke, baik. Sebelum mulai kegiatan ada SPP ya. Ada senam. Ya. Semuanya harus gerak. Tahu nih. Belum ya. Pokoknya diikuti. Pertama. Yuk, gerak semuanya yuk. Gerak semuanya, aduh, kantuk kan ini kan? Ayo. Oke, terus. Gerak semuanya. Bawa. Bukunya nih yuk. Oke, terus. Lagi, tar. Balik lagi, tar. Terus, tar. Terus sekali lagi. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Dan silakan duduk kembali. Dapat kan? Berikan tak? Berikan. Oke, baik. SPP selanjutnya tebak gambar. Ya. Dan persepsi. Jadi ada sebuah gambar kalian coba ya, lihat, amati, menurut pendapat kalian, persepsi kalian, ya gambar apa ini? Satu sekali nanti ya. Nih, satu, gambar apa yang Anda ketahui? Burung. Kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Yang bisa maju. Orang. Nah, yang bisa maju. Ayo. Yang bisa menemukan orang maju. Maju. Lingkari, yuk. Cepat. Itu burung. Pohon. Orang. Jadi kalau pandangan kalian ada pohon, ada burung ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Tak. Ayo. Oh. Maju. Maju. Boleh nikah di mana? Ini Pak. Ini. Nah, ini. Ini. Betul, tangan dulu. Ini hidung. Iya, macam. Jadi harus fokus. Ya. Oke, baik. Yuk, selanjutnya saya akan duduk kembali. Selanjutnya, itu dia. Ya. Oke, baik. Hari ini Pak masuk kelas di 10 TI. Ya. Adapun tujuan ya dalam pembelajaran pada hari ini yaitu dapat memahami siswa dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying serta berani melawan tindakan. Jadi pembelajaran pada hari ini kita akan membahas, saya akan mempresentasikan tentang hal ini. Ya,
Kemudian dalam pergaulan sekolah, ya, sering kita jumpai perilaku siswa yang kita tahu mungkin mengejek atau memukul, intimidasi, ya, mengumpas, memfitnah dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Ya, bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan. Mungkin dalam sekitaran lingkungan sekolah, ya, mau itu di dalam ataupun di luar sekolah, mungkin ada kalian lihat teman berani, ya, itu. Kemudian ini ada 9 video, ya, nanti kalian lihat. Jadi video ini nanti saya akan jadikan sebuah tugas bagi kalian untuk pada hari ini. Nanti kita bagi 3 kelompok aja, karena ini 1, 2, 3, ya. Ini ada video, nanti saya putarkan 2 kali tentang bullying itu sendiri. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai 14% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia mensampaikan kasus kekerasan di sekolah, dari tingkat universitas, menurut SMA, lalu SMP, bahkan sampai SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang tertidur atau tidak bisa, biasanya alat di sekitar itu akan dan artinya tidak ada. Ada pula mereka yang merasa masih bisa membuat siap turun dari biasanya mereka mempunyai rasa tidak sebab dapatkan penonton yang kurang menyenangkan. Zaman itu berubah. Kekerasan itu bisa dilakukan melalui media proses tulisan tersebut di media sosial. Kalau satu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, khususnya yang berdampak pada dampak mental, dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi dari orang tua, pihak wajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhir dari penjara. Sebagai korban, akan beberapa seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan cemar, dan pernikahan bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Baik, itu dia sekilas informasi tentang oke, baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran layanan dari layanan informasi bimbingan konseling. Jadi pertemuan ini kita buat 2 jam, ya, 2 jam layanan. Kalau biasanya pembelajaran, kalau BK itu layanan. Baik, tadi itu adalah sekilas
informasi tentang bullying itu sendiri. Kemudian sebelum masuk materi, apakah kalian siap untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran? Oke, baik, kalau siap. Selanjutnya, apa itu bullying? Ya, bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan orang lain, baik itu secara fisik, memukul, mendorong, secara verbal, mengejek, atau secara sosial, memusuhi. Jadi kehidupan yang kalian lihat sekarang mungkin ada nampak kejadian seperti ini. Kemudian memukul teman, mengejek teman, kamu jelek, ada tuh. Emosi teman di sosialnya. Nah, berapa banyak murid yang bolos sekolah untuk menghindari bullying setiap hari? Ayo, tebak berapa? 160, 40. Ada lagi? Ini tebak-tebakan aja nih. 160. Ada lagi? 140. 140. Ada lagi? Yang berbeda 140 dengan 160 ya. Oke, jawabannya adalah 160. Murid per hari membolos sekolah untuk menghindari bullying. Begitu. Kemudian yang kedua, berapa persen murid di kelas 4 ya, sampai dengan kelas 11, kelas 2 SMK yang menjadi korban bullying? Menurut pendapat kalian saja nih, yang kalian lihat di masyarakat ataupun di sekolah, di luar sekolah. 70%. 70%. Ya, jawabannya 90%. Secara tidak langsung kalian mengetahuinya, cuma nggak tahu itu apa. Ya, itu apa. Kemudian yang ketiga, berapa persen murid yang pindah sekolah karena menghindari bullying? 20. Oh tinggi ya, jadi banyak yang pindah itu gara-gara bullying. Ya, berapa? 40. Hampir 10%. Murid pindah ke sekolah hanya untuk menghindari, karena pindah itu tidak mudah. Untuk biaya dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, penyebab bullying, kebiasaan, karena biasa. Kemudian yang kedua, permasalahan sosial terhadap orang lain. Ya, pengalaman pribadi orang yang membuli. Jadi dia kenapa bully? Karena pernah dibully orang. Orang yang membuli merasa lebih kuat daripada yang membuli. Karena apa? Ada kawan-kawannya. Penyebab yang kedua atau dampak negatif bullying, yang pertama bullying terjadi karena tradisi menurun dari senior. Biasanya kelas 3, kelas 10 nih habis dibully sama seniornya, nanti mikir udah kelas 3 begitu. Kemudian yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapat perlakuan sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Ya. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Mungkin ada tambahan dari kalian? Ada tambahan? Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, dampak negatif ini. Yang pertama, terganggunya fisik. Fisiknya seperti cedera, luka, sakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tertekan psikis, kejiwaan, mental, ya, seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Kemudian yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, ya, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajar seperti nilainya jelek, tidak presentasi belajar,
lupa mengerjakan tugas sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Nah, kadang-kadang teman kalian di dalam kelas ini kebanyakan mungkin cabut atau bagaimana. Cara itu apa? Ikut kawan supaya apa? Tidak dibully. Kalau aku ikut geng ini, wajib kuat nih, kasih nih, dibully. Yang kita nyanyi apa? Minder, rasa minder, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian kenapa bullying tidak keren? Ya, bullying bisa menyebabkan stres atau kegelisahan dan kurangnya rasa percaya diri pada seseorang. Ya. Kemudian bullying bisa menurunkan prestasi belajar dan membuat anak takut sekolah. Dan bullying bahkan bisa mengakibatkan cedera pada tubuh dan bisa mengakibatkan bunuh diri. Bullying sangat kejam. Bersikap baiklah pada sesama. Berbaiklah hal-hal yang sederhana, hal-hal positif dalam diri. Intinya apapun itu berpikiran positif. Kalau kita berpikiran negatif, maka akan terjadi seperti ini. Mungkin bukan kita yang bully, tapi kita bully orang. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kita semua ya, sebagai korban. Yang pertama, berbicara pada orang yang percaya. Kalau di sekolah mungkin dengan wali kelas, poli, bahkan guru BK kita ada, saya dan Dani. Bisa kalian cerita, oh Pak, kami ini kayaknya dulu sama kawan-kawan, bagaimana caranya, nanti kalau kami ngadu takut. Ini cara jalan satu-satunya untuk kalian bisa bicara dengan guru yang ada di sekolah. Kalau di rumah boleh sama orang tua. Kadang nanti kalau di rumah orang tua bicara sama orang tua, gurunya yang sekolah yang penasaran. Ya, penyampaiannya harus bagus. Dan kedua, tetap tegar dan berpikiran positif. Saya bilang tadi, menghindari orang-orang yang bersikap buruk. Jadi jangan bergaul dengan kawan-kawan. Kalau ada yang merokok, ya udah, dia gaul. Kalau ada yang mencabut, kita ke ruangan ke bengkel atau ke kelas. Ya, hindari itu. Bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu bahagia. Ya, maksud dalam kata dia buat teman yang berketawa sama-sama, makan sama-sama. Tapi nggak perlu gitu juga. Tapi intinya tidak membuat kita terjerumus yang buruk, ya, yang hal-hal yang buruk. Kemudian, jika kamu lihat itu di sekitarmu, wajib lapor. Di sekolah wajib kamu lapor. Ya, dengan siapa itu? Dengan wali kelas. Kalau tak langsung aja siswaan. Kemudian jadilah orang yang baik khususnya bagi korban bullying. Jadi jika kawan itu sampaikan, kasih motivasi dia. Jangan membuat ikut-ikutan melakukan bullying. Ini nih kadang-kadang kawan nih diejek sama kawannya, ini ikutan juga. Wah, berarti ini ketika dibullying, ujung-ujungnya apa? Akhirnya lain dan sebagainya. Kemudian berbicara untuk membela para korban. Maksudnya itu bukan bela dalam arti kata yang buruk tapi baik. Ketika lagi ada itu sampai lapor ke guru. Pak, Bu, ini ada ini gitu. Jika selesai barulah sampaikan kawannya. Kemudian percakapan yang kedua untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying antara lain yang dapat dilakukan adalah satu, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ingat tuh, kayak emas, ya, apalagi tuh, kalung, bukan cincin, kemudian uang yang berlebihan, jangan sampai, kurangi itu. Kemudian kedua, jangan sendirian, terutama tempat sepi. Hati-hati ini untuk di luar juga luar sekolah, bahkan mungkin dalam kelas sendirian, jangan sampai begitu. Ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jadi mentang-mentang kita punya kawan lagi balik, kita tantang lagi orang itu, jangan aja. Kemudian yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka, sama yang tadi. Kemudian yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Pelaku itu dari orang yang ketiga. Udah tahu orang itu udah aja. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jadi mentang-mentang satu kawan nih, dia punya kekuasaan nih, dia kelas 3, ikut-ikutan juga. Nanti
kelas 3 dapat D, apa ini? Ya kan, ada lagi yang kelas 3 yang baru juga. Kemudian kisahnya, ini pertanyaan kedua. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri kalau kita tidak mau mengganggu atau diganggu. Jangan ganggu aku lah, ya. Aku mau ganggu orang ini, gitu kan? Udah diam aja. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang diganggu. Sampai besok. Karena kalau dia nangis, kalau mungkin secara fisik mungkin tidak masalah. Kadang-kadang yang di media sosial itu yang teruk, ya, ngomongin orang tua dan sebagainya, chat dan sebagainya. Ya, dan ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Makanya jangan santai aja. Kalau misalnya ada itu, laporkan ke orang tua, laporkan dulu. Keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kadang-kadang ini, yang kita tolong itu sebenarnya salah, ya. Yang kita tolong itu salah, tapi kita bantu apa kita tolong gitu. Dia hal-hal kayak gitu jangan. Kalau misalnya, kita mau bantai ini anak ini, dia ganggu aku, padahal dia ganggu duluan. Pokoknya ada yang lain itu lapor aja, Pak, ini ada yang lain dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi itu aja, perlawanan, teriak, lari aja, lupa. Kalau diramain dah, nggak apa-apa dia pukul dulu. Karena ada kawan-kawan yang lain, dah pukul, nampakkan bekasnya. Sekarang munculan orang aja, bekas, ada buta mungkin bahkan lebih. Ya. Kemudian yang keenam, catatlah tempat atau orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan ke orang tua, guru atau pihak berwajib. Begitu. Ya, stop dulu. Jadi hari ini materi tentang bullying saya sudah sampaikan. Tentunya materi ini tentang bullying harus kalian pahami. Karena apa? Bullying ini memang bahasa seperti tetapi ketika berada di kita dan dialami dengan kita mungkin sekarang adalah lama aku berhenti aja, kamu sekolah di situ, aku dibeli terus nih, karena aku hitam dan sebagainya. Ya, jangan seperti itu. Jadi laporkan aja kepada bisa saja ke kesiswaan ataupun BK. BK welcome. Apa aja yang mau cerita curhat kepada kepada BK, silakan jumpa aja. Ya. Kemudian saya mau kalian bentuk kelompok. Sudah ada kelompoknya ya masing-masing. Silakan bentuk kelompok dulu. Ke sana. Nah, terus itu ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Silakan. Sudah posisinya. Oke, baik. Hari ini saya minta kalian untuk membuat, ya, diskusikan kepada teman-teman kalian berkenaan dengan untuk kelompok 1 tugasnya cari kasus tentang bullying di dalam kelas. Kemudian yang kelompok 2 kasus tentang di dalam kelas, di luar kelas. Dan ini kasus tentang media sosial. Nanti tolong presentasikan. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Media sosial. Setelah itu ada pertanyaan, silakan boleh. Pertanyaan apa? Boleh di mana aja medianya. Mungkin yang kalian lihat, yang kalian pernah diskusi dengan kawan, mungkin punya pengalaman sendiri. Buat kalau nggak mau diri sendiri yang dicatat itu, seperti ini. Ada teman saya. Ya, teman saya, gimana? Saya pernah bilang gitu. Ada teman saya, padahal dia sendiri. Buat. Jadi sini Pak.
Ada pengalaman. Silakan. Apa saja? Mau udah kita tahu. Tahu-tahu aja kah? Teman aja buat teman saya. Jangan diskusikan dengan teman. Itu punya teman di luar sana untuk kalian nanti bisa jadi pinjaman tentang pengalaman melihat ya, pendek dan kurang mampu dalam menguasai materi. Karena itu, dia sering diganggu oleh teman-temannya di kelas. Karena hal itu, dia sering bolos sekolah dan dia selalu malas dalam mengikuti pembelajaran. Dampak dari pembelajaran ini sangat berpengaruh pada mental dan pada pelajaran yang diikuti teman saya tersebut. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan dulu. Pengalaman di kelas, cara penjelasannya apakah sudah dilaporkan ke guru bersangkutan atau wali kelas? Sudah? Tidak. Oke. Baik. Terakhir, kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan. Ayo. Silakan. Bisa, kelompok 2 bisa. Oke, yuk maju. Wah, lagi dibuat. Ya, yuk maju. Bebas siapa aja boleh. Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Bapak, saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan dampak kuliah dari luar kelas. Kuliah di luar kelas misalnya kemudian fisik seperti yang diajak dampak dari kemudian kata itu bisa menyebabkan frustasi dan juga bisa membuat korban malas untuk sekolah dan tidak akan mempunyai masa depan yang cerah. Makanya dari itu kita harus menghindari dari kemudian itu. Misalnya harus menjauhi teman yang memiliki sifat jahat misalnya, dan kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Misalnya
semuanya semakin rajin belajar dan tidak bolos dalam pelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih untuk semua kelompok ya, 1, 2, 3 permasalahan tentang bullying yang ada dalam kelas, kemudian di luar dan di media sosial. Secara kalian tahu nih pemahaman tentang apa itu bullying, kemudian apa saja bullying. Tentunya harapan untuk kita semuanya dan dapat memahami itu semua. Oke, baik, hari ini saya minta satu orang untuk bisa menimbulkan materi yang ada pada hari ini. Satu orang, silakan maju. Boleh. Silakan maju. Ayo. Boleh, aja boleh. Siapa yang bisa menimbulkan materi tentang topik ini? Silakan. Saya mau ngeserong. Di sini saya menyimpulkan materi baru. Terus sebenarnya yang dapat saya simpulkan adalah pembulian itu sangat buruk masa depan kita, untuk hidup kita, apalagi bisa berdampak buruk bagi kedua belah pihak, yaitu pembuli atau korban. Pembulian itu sangat buruk, bisa saja menyebabkan masa depan seseorang menjadi lebih buruk atau tidak cerah, kalau yang kita bisa sampaikan. Seperti yang kita dengar tadi dari kawan-kawan, pembulian di dalam kelas, ini di kehidupan sekolah. Tidak semestinya pembulian itu ada di kehidupan sekolah, ada juga di luar sekolah. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan di dalam sekolah, kayak tadi di dalam kelas ada yang mengejek atau menuduh, seperti di luar kelas, seperti mengancam atau membuat seseorang menjadi tidak ingin sekolah, jadi bolos, seperti di media sosial, apalagi jadi kayak membuat jadi bahan candaan gitu kemudian ini. Jadi yang dapat saya simpulkan sebenarnya, janganlah menjadi pelaku bully, janganlah membuli, dan janganlah jadi korban bully. Jadi kita aman-aman saja untuk apapun yang kita lakukan. Oke, dari saya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sangat baik ya penjelasan atau menunjukkan tentang stok bullying. Jadi bullying itu adalah perilaku kekerasan, ya, betul-betul kekerasan dia dalam maupun luar, fisik maupun psikis. Jadi selama ini saya guru BK ya, tentunya berharap dengan kalian yang kelas 10, jika ada permasalahan itu ya siap-siap lapor keluar kelas ataupun guru BK. Nah, insya Allah nanti ruangan BK itu akan ditempatkan di UKS lama. Kalau UKS lama pindah, saya dan ruangan BK dengan BKK disebut bergabung. Jadi kalian ada apa-apa bisa konsultasi. Untuk komunikasi mau jumpa dengan saya atau bagaimana boleh ya WA. Kemudian ingat, WA pun jangan pas lagi di rumah, pas lagi jam sekolah atau jam lagi sekolah, intinya baru kita komunikasi. Mungkin malu dengan ajak kawan atau bagaimana, mau ketemu dengan saya sendiri, Pak
ada waktu nggak? Kalau ada waktu boleh kita ngobrol. Karena gini, banyak siswa yang tidak tahu mau sama siapa, mau ngomong sama siapa, ya. Karena kalau sama temen, akhirnya nanti temen itu ceritakan dengan yang lain. Ini satu orang nih kan, satu orang teman nih, cerita dia, oh tentang keluarganya atau bagaimana. Nanti dia udah berantem nih, kelahi atau bagaimana, kemudian kesal dengan ini dan semuanya. Si ini lo ini. Jadi alangkah baiknya kalaupun ada permasalahan sampaikan dengan wali kelas atau guru BK. Kalau di rumah sama orang tua mungkin sama abang, mama atau bapak, mbah atau siapapun itu yang kalian percayai. Karena apa? Hal ini memang banyak terjadi, cuma tidak nampak. Tapi untuk komunikasi sebenarnya ada. Di sekolah kita ada sebenarnya yang duduk di pala minta uang. Kejadian kemarin kan di kelas atas seperti itu. Ya karena orang itu satu dikarenakan mungkin ekonomi, kedua karena yang punya kekuasaan, punya geng dan sebagainya. Kalau kita pengen hidup aman damai, udah nggak usah ganggu orang, nggak usah ikut-ikutan. Belajar ke kantin dan selesai sekolah balik ke rumah masing-masing. Ya, jadi hal ini saya sampaikan kepada kalian tahu nih apa makna dari bullying sendiri, pencegahannya, jenis-jenisnya apa, harus kemana kalau di sekolah. Kalau di rumah ya, kalau di rumah sama orang tua. Ya, nah ini seperti ini. Ada dua lingkaran dimana kalau dalam pergaulan, kalau misalnya kita punya kawan, punya bulan wangi yang saya bilang kemarin, maka akan dapat wanginya. Tapi kalau di lingkaran kita dalam ini buruk, misalnya perokok, kita mau kemana sih? Nah, ini perokok nih, kita di sini pun tak susah. Akhirnya bagusnya kita keluar dari zona ini. Ya, Pak, nanti saya takut tidak punya kawan, kemana nih ini? Ya di rumah ada kawan, ada teman, kemudian cari teman yang bisa, ayo kan sama-sama untuk kelas, belajar sama-sama. Ya, tujuan kalian dari SMP, MTS dan sebagainya ke sekolah adalah belajar. Apalagi ambil jurusan TI ini sangat luar biasa, banyak minatnya juga. Ya, yang pastinya banyak alat-alat yang digunakan, silakan gunakan. Kalian belajar. Kalaupun tidak, kalian gunakan media sosial. Makanya manfaatkan media sosial itu untuk kalian belajar, bukan membuli orang di media sosial, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang kalau di media sosial itu namanya haters. Nah, haters. Kalau kita udah naik gaun, udah mulai. Memang sekali kita nampak orangnya, ketika kita baca sakit hati. Ya, fisikis nampak tidak dapat temukan, tapi kalau hati susah. Ya, sangat susah. Jadi saya berharap untuk kedepannya hal ini kalian sudah dapatkan, ya, tahu kenapa, jangan terlibat pembulian. Kalau ada kalian dibully, laporkan kepada yang kalau sekolah, atau guru BK. Kalau di rumah sekarang sama orang tua. Paham? Paham? Oke, baik. Untuk hari ini cukup, ya, materi tentang stop bullying ini. Jadi stop, tidak ada bullying di sekolah. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang berbau kekerasan. Lakukan apa yang kalian lakukan, karena sekolah ini kita punya tanda tertib sekolah, tolong dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Baik, untuk terakhir silakan ketua kelas untuk berdoa lalu tutup kegiatan pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.
Kalau ada tebak, silakan ditanyakan boleh. Baik Pak Hendra, kita harus meluangkan waktu lagi untuk kegiatan pembicaraan atau percakapan pasca observasi kelas. Semalam kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas dan luar biasa. Kelas itu terkesan antusias. Anak-anak sepertinya sangat tertarik dengan pembelajaran yang Pak Hendra berikan. Cuman ya memang ada beberapa titik yang harus kita lebih fokus ke sana. Menurut Pak Hendra, berdasarkan kegiatan kita kemarin, bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Hendra bawakan? Cukup memuaskan Bu, dengan antusias siswa dalam pembelajaran yang saya bawa materi yang saya bawakan pada siswa. Iya, pembelajaran waktu itu memang cukup antusias. Pak Hendra masih merasakan kelemahan-kelemahan tidak selama menyajikan pembelajaran dengan materi bullying itu? Masih Bu. Apa saja tuh Pak Hendra? Tahapan-tahapan dalam pemberian materi, tahapan-tahapan dalam materi banyak yang ketinggalan Bu. Misalnya ada hal-hal yang ketinggalan dalam LPL itu kan ada tahapan-tahapannya, ada yang ketinggalan. Jadi masih ada tahapan yang tertinggal ya. Berarti pembelajaran itu tidak runtut sesuai dengan Ya. LPL yang Pak Hendra buat. Siap. Apa penyebabnya Pak? Kurang maksimal aja pemberian materinya. Kurang Maksudnya itu maksimal. grogi juga ya. Grogi kenapa? Karena diperhatikan. Bisa jadi. Nah ini kan Pak Hendra merasa diri Pak Hendra itu grogi ketika ada guru lain yang memperhatikan. Apa strategi Pak Hendra untuk mengatasi perasaan grogi tersebut? Selalu dipantau sehingga terbiasa dengan hal itu. Ya, berarti kita menjadikan kegiatan seperti ini kegiatan Ya. yang biasa kita lakukan ya Pak Hendra ya? Intens lah. Harus intens. 2 minggu sekali. Nah, masuk ini. dua minggu sekali enak di Pak Hendra nggak enak ya bersisip. Oke Pak Hendra, sebenarnya kalau dari segi antusiasme siswa bagus, tapi ternyata kan Pak Hendra menyampaikannya tidak runtut. Ada nggak lagi kelemahan yang Pak Hendra rasakan selain penyampaian materi yang tidak runtut? Dari sisi siswanya, menurut Pak Hendra bagaimana? Kurang mengajak komunikasi, sehingga berinteraksi pada siswa itu diskusi, kurang berkomunikasi dengan baik siswa. Selain pada materi yang penyampaian saya, ada beberapa hal yang mungkin saya kurang mengajak siswa untuk ikut ke dalam materi. Jadi Pak Hendra merasa ada beberapa orang yang terlupakan di kelas itu. Ya, betul sekali. Ada beberapa. Jadi hal-hal siswa tertentu saja yang mungkin aktif, dia bertanya, dia menjawab, sehingga itu yang kita kejar. Yang itu yang kita dilayani ya. ya. Sehingga terlupakan beberapa orang. Betul sekali. Apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, lebih banyak berkomunikasi untuk semuanya. Berkomunikasi untuk semuanya, mengajak mereka. Mungkin ada lebih banyak explaining-nya, games untuk lebih kita
pendekatan dengan siswa itu sendiri. Jadi nanti Pak Hendra akan melakukan pendekatan lagi ke siswa dan ruang lingkupnya diperluas lagi, bukan hanya pada anak-anak tertentu. Oke, Pak Hendra, tadi kan kita sudah ke materi pembawaan Bapak tentang materi tersebut. Kemudian ke siswa. Kalau untuk media pembelajarannya, menurut Bapak bagaimana? Apakah itu sudah yang paling baik dibawakan untuk materi itu, atau menurut Bapak sudah masih ada penggunaan media belajar lain? Sudah cukup. Kalau tambahan sih lebih bagusnya supaya siswa belajar ya mungkin ada speaker, mungkin bisa siswa lebih dengar kita. Sedangkan kalau kita ngomong kelas dengan cakupan siswa yang banyak mungkin kurang menggunakan media sih udah kita gunakan kayak laptop, kemudian di fokus ada speaker, mungkin akan bagusnya pakai mic jadi lebih pantang suara kita sehingga siswa itu lebih enak Lebih dengarnya. fokus mendengarkan ya. Ya begitu. Cuman kan kita di kelas juga jarang menggunakan Iya. mikrofon, hampir tidak pernah guru mengajar menggunakan Mungkin mikrofon. kebiasaan latihan pakai mic jadi Kelas jadi lebih lebih fokus. Nah, sekarang kan kita mengajar tidak menggunakan mikrofon ini. Jadi strategi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kekurangan media kita? Di sekolah kan kita mengajar tidak menggunakan mikrofon. Nah, jadi strategi apa yang Bapak lakukan, yang akan Bapak pilih nanti di kelas, sehingga walaupun tanpa mikrofon, Bapak dapat menyampaikan materi itu dan siswa dapat menyimaknya dengan baik. mungkin slide aja sih, slide video, Dengan sehingga penampilan video. penampilan video, slide PowerPoint sehingga siswa pun lebih bisa lebih fokus kepada materi yang kita sampaikan, lebih memahami tentang materi yang kita sampaikan. Jadi sehingga siswa antusias. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih kekurangan-kekurangan. Pak Hendra udah menemukan sendiri kekurangan-kekurangan Pak Hendra selama proses pembelajaran, selama persiapan, proses, yang kemudian kita evaluasi sekarang. Nah, rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan untuk penyempurnaan proses pembelajaran Bapak ini? Pastinya akan memperbaiki tahapan-tahapan pembelajaran, penyampaian terhadap siswa. Kemudian selalu berkomunikasi lah dengan siswa tidak lagi sehingga nanti ketika penyampaian materi itu lebih asik. Ya, ya. Kemudian adanya presentasi atau mungkin sebentuk angket sehingga ketika nanti memberikan materi kita tahu apa yang yang bagus untuk diberikan materi kepada siswa. Apa sebenarnya kebutuhan belajar siswa? Kebutuhan, ya. Biasanya pakai AUM, Ibu. Itulah yang bisa tahu siswa itu materi apa yang cocok di kelas itu. Dengan menggunakan AUM, berarti Pak Hendra bisa memetakan kebutuhan siswa biasa. Jadi kita memulai pembelajaran dengan AUM, kita mengetahui kebutuhan belajar siswa, sehingga Pak Hendra bisa menyajikan pembelajaran yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembelajaran Pak Hendra lebih wah lagi ke depan, anak-anak lebih antusias. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak.